Pengamat politik Rocky Gerung menyebut Habib Rizik dijebak dalam operasi intelijen dalam kasus penembakan 6 laskar FPI di tol Jakarta Cikampek. Kalau saya sih tidak percaya polisi dengan sengaja membunuh para anggota laskar. Saya percaya saat diserang dan diancam seperti yang terjadi di dalam mobil polisi tersebut, salah satu reaksi profesional polisi adalah menyerang balik. Semua saya percaya berlangsung dengan sangat cepat, to kill or to be killed. Nah itu artinya sebetulnya memang tugasnya adalah membunuh. Kan di dalam pikiran ilmu kriminalitas kan itu ujungnya kan, resultnya terbunuh. Maka jangan dianggap bahwa itu adalah ketidaksengajaan tuh. Mestinya ketidaksengajaan itu bisa dihindari kalau pengintaiannya berhenti. Tapi kebiasaan kita seolah-olah menganggap bahwa ini adalah dalam rangka membela diri tuh. Loh, pengintai itu nggak boleh membela diri. Dia justru mesti laporkan hasil pengintaian itu secara sempurna tuh. Nah sekarang terjadi kekacauan, mesti dicari keterangan dari mereka yang udah meninggal. 2 orang yang dianggap menghilangkan nyawa 4 orang di dalam mobil Xenia, tapi tidak menyangkut keseluruhan cerita mengenai laskar FPI ini. Jadi tanggung jawab ini yang memusingkan, saya kira. Saya bisa pahami betapa pusing Kapolri hari ini. Karena dia akhirnya harus secara hati-hati. Karena itu terlihat bahwa polisi mulai mencicil bukti-bukti baru untuk sekedar melegakan kerisauan publik. Itu hal seperti ini, terutama tadi rantai komando dalam peristiwa ini, siapa yang memerintahkan? Karena rasanya tidak mungkin Yusmin Ohorela dan Fikri Ramadan sendiri yang punya inisiatif untuk menghabisi mereka. Polisi pada akhirnya di ujung cerita akan bukan dia menyerah, tapi dia merasa bahwa oke, silahkan buka habis-habisan, dengan konsekuensi bahwa beberapa petinggi juga harus dilibatkan. Kekuasaan bukan tidak paham, ini sangat paham. Tapi kalau kekuasaan berkong-kali kong dengan aparatus, dengan sesama penguasa untuk menutupi kasus ini, maka yang terjadi adalah ya tidak ada keinginan dari negara. Jadi there is no political will from the state untuk to investigate this case ya. Pengamat politik Rocky Gerung menyebut Habib Rizik dijebak dalam operasi intelijen dalam kasus penembakan 6 laskar FPI di tol Jakarta Cikampek. Hal itu dikatakan Rocky Gerung di saluran YouTube-nya yang disita. Menurut Rocky, polisi harus membuktikan penembakan ke laskar FPI karena sebuah kejahatan. Polisi menurut Rocky Gerung harus ada bukti saintifik berupa rekaman CCTV termasuk pengujian teknis berupa balistiknya. Karena ada korban, operasi intel itu secara teoritis senyap. Jadi kalau ada perlawanan sehingga tembak menembak ujungnya ada korban 6 orang, itu bukti operasi tidak rapi, kata Rocky Gerung. Rocky Gerung pun mengaku heran jika Habib Rizik memang mesti dibuntuti oleh intelijen. Seharusnya aparat menghitung secara akademis agar tidak ada kesalahan dalam berkoordinasi. Kenapa harus ada korban, ada kekacauan, koordinasi, indisipliner, katanya. Rocky Gerung pun menyinggung berbagai macam persoalan besar saat ini yang dia sebut bersifat makro. Mulai dari kekacauan pada isu Papua, kesulitan ekonomi di tengah pandemi, kasus korupsi Menteri-Menteri Jokowi, sampai persaingan merebut pucuk pimpinan Polri. Ini ada kekacauan politik di tingkat makro, kemudian seolah dimanfaatkan untuk hal yang sifatnya mikro. Habib Rizik dimasukkan ke dalam jebakan, lalu ada hal lain yang disangkut pautkan. Maka dari itu Rocky mengaku tidak sabar menunggu apa kira-kira yang bakal disampaikan Presiden Jokowi, Menko Polhukam Mahfud MD hingga Menhan Prabowo Subianto terkait kasus yang mendera Rizik. Di satu sisi, isu Habib Rizik saat ini terus menjadi headline di media internasional. Mereka dikatakan terus mengawasi dari detik ke detik soal perkembangan demokrasi dan kestabilan negeri ini. Menurut analisa Rocky, persoalan Habib Rizik yang kian tajam muncul ke permukaan sebenarnya berakar dari hasil kepuasan pemilu 2019 yang belum tuntas. Banyak orang merasa tidak percaya pada hasil Pilpres sehingga pembelahan masyarakat terus berlanjut hingga kini. Hal yang disayangkan pemimpin saat ini dinilai tidak bisa memulihkan keakraban berwarga negara sehingga sebagian masyarakat mulai mengidolakan sosok kepemimpinan dari jalur oposisi seperti halnya yang kini tengah terjadi pada Habib Rizik. Akhirnya muncul simbol perlawanan moral dari Petamburan sehingga Habib Rizik jadi harapan, kata Rocky. Pengamat politik Rocky Gerung menyatakan Presiden Joko Widodo pengecut dikarenakan dalam pidato Presiden
Pada peringatan Hari Hak Asasi Manusia yang ditayangkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, menurut Rocky, pada peringatan Hari HAM sedunia, seharusnya Presiden Jokowi menyinggung persoalan pelanggaran HAM yang terjadi di KM 50 Tol Jakarta Cikampek dini hari, di mana 6 Laskar Front Pembela Islam ditembak mati oleh polisi. Peristiwa terakhir ada di kilometer 50, Presiden tidak mengucapkan satu kalimat pun melalui kanal YouTube Rocky Gerung Official dengan judul Istana Sangat Benci dan Takut Habib Rizik yang telah ditonton sebanyak 108.260 kali. Ia mempertanyakan, apakah Presiden tidak mempunyai TV? Apakah Presiden tidak membaca koran? Apakah tidak memiliki pembisik? Bahkan, ia juga mempertanyakan kemampuan Presiden dalam menghadapi masyarakat sipil yang sedang marah soal HAM. Ini namanya Presiden pengecut, sebetulnya itu hanya kesimpulan saya. Selanjutnya, Rocky mengatakan perihal adanya penggalangan dana untuk korban pelanggaran HAM di KM 50 yang berhasil mengumpulkan dana hingga 1,7 miliar. Menurutnya, hal itu menunjukkan bahwa rakyat menginginkan keadilan yang belum bisa disodorkan negara. Habib Rizik siap menyatakan bakal menyimpan dengan baik satu unit yang menjadi bukti tragedi KM 50 untuk digunakan pada pengadilan HAM nantinya. Mengingat mobil yang terdapat lubang tembakan peluru itu menjadi bukti betapa jahatnya geng KM 50 yang melibatkan Satgasus Polri. Hal itu disampaikan langsung oleh Habib Rizik dalam video yang diunggah di kanal YouTube Refli Harun berjudul Ngeri. Terbongkar skenario gagal KM 50. Terbongkar skenario gagal KM 50 peringatan HRS ke Kapolri. Hati-hati Pak, Anda bisa terseret. Yang diunggah pada Kamis pagi. Habib Rizik mengatakan, putusan pengadilan dagelan atas tragedi KM 50 terdapat putusan menarik. Di mana, kata Habib Rizik, hakim memerintahkan agar mobil yang digunakan Amsuhada dikembalikan kepada pemiliknya. Kemudian, para pengacara kita terus bekerja. Akhirnya kemarin malam berhasil mengambil kembali mobil 6 syuhada. Mobil itu akan kita simpan dengan baik karena itu termasuk barang bukti otentik atas terjadinya tragedi KM 50, sekaligus fisik mobil tersebut akan memberikan jawaban untuk kita. Apa sebetulnya yang terjadi pada peristiwa KM 50? Ujar Habib Rizik seperti dikutip kantor berita politik RMOL. Habib Rizik pun memperlihatkan mobil tersebut yang diberi pembatas warna biru agar tidak disentuh oleh para jemaahnya. Mobil tersebut, kata Habib Rizik, akan disimpan dengan baik karena mobil itu adalah barang bukti dan saksi bisu yang tidak boleh dihilangkan dan dimusnahkan. Dan pemilik mobil itu pun sudah secara lisan sejak jauh-jauh hari menyatakan ini diberikan, yaitu untuk kepentingan perjuangan penegakan keadilan. Jadi yang punya mobil ini tidak meminta mobil ini untuk kembali, kata Habib Rizik. Untuk itu, kata Habib Rizik, mobil tersebut diamankan terlebih dahulu, nantinya akan ditempatkan di satu tempat dan disimpan. Sampai kapan? Sampai digelarnya pengadilan HAM untuk menegakkan keadilan bagi para 6 syuhada. Insya Allah, terang Habib Rizik. Karena kata Habib Rizik, saat pengadilan HAM digelar nantinya, mobil yang digunakan 6 syuhada itu menjadi bukti penting yang tidak terbantahkan. Mobil 6 syuhada ini menjadi bukti penting tentang kebejatan dan kejahatan serta kesadisan geng KM 50 yang dipimpin oleh seorang jenderal dan melibatkan Satgasus Polri, saudara. Jadi ini sudah menjadi fakta dan sudah menjadi rahasia umum, semua orang tahu. Alhamdulillah, pungkas Habib Rizik.